Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kasih yang sempurna. Kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai kasih, tetapi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai kasih yang sempurna. Saudara-saudara, kasih yang sempurna itu apa? Saudara-saudara, kasih yang sempurna itu kalau saudara dan saya bisa mengasihi musuh kita, orang-orang yang memusuhi kita, kita bisa mengasihi dia. Kita bisa memberi apa yang mereka butuhkan. Ya, saudara-saudara, selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah hukum Taurat, saudara, perjanjian lama. Tetapi Tuhan sudah sempurnakan, saudara-saudara, dengan ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, terhadap orang-orang yang memusuhi kita, kita harus mengasihi. Kita harus berdoa walaupun mereka itu memusuhi kita, walaupun mereka itu menganiaya kita. Saudara-saudara, kita harus tetap mengasihi dan berdoa bagi dia. Untuk apa, saudara? Untuk keselamatannya. Jadi saudara-saudara, itulah yang namanya kasih yang sempurna. Kita lihat ayat yang ke-45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Wow. Jadi kalau saudara bisa mengasihi musuh kita, saudara-saudara, maka kita disebut anak-anak Bapa di surga. Karena saudara-saudara, Allah itu kasih. Siapa yang lahir dari Allah, yang berasal dari Allah, dan yang mengenal Allah, dia juga mempunyai kasih. Kasih terhadap siapa, saudara? Kasih terhadap musuh. Atau pernah kita katakan kasih tanpa syarat. Kasih tanpa imbalan. Ya, kita mengasihi saja. Kita berdoa untuk dia supaya mereka diselamatkan. Nah, oke. Mari kita lihat, saudara. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Anak Bapak itu seperti apa? Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Saudara-saudara, jadi Tuhan itu memberikan matahari dan memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat, orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi termasuk orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengakui Allah, Allah tetap berbuat baik. Saudara-saudara, dengan apa? Dengan cara dia memberikan matahari dan memberikan hujan kepada semua orang. Ingat, apa yang dimiliki Allah, kalau manusia itu butuh, dia beri. Ya, jadi saudara mesti perhatikan, kalau kita bisa beri kepada orang yang memusuhi kita, kita harus beri. Ya, itu artinya kasih. Jadi terhadap orang yang jahat kepada kita, terhadap orang yang membenci kita,
saudara-saudara, kita tetap mengasihi dia. Kasih itu adalah memberi. Memberi itu apa? Apa yang mereka butuhkan. Jadi jangan begini, orang itu jahat sama kita, dia nggak bisa makan, kita syukurin. Dia nggak punya tempat tinggal, kita syukurin. Nggak begitu. Kalau kita punya makanan, beri kepada dia. Kalau dia minta, kalau dia membutuhkan. Demikian juga kalau saudara punya tempat tinggal, saudara-saudara, engkau juga harus pinjamkan kepada mereka kalau engkau punya. Tuhan tidak berkata kalau kita tidak punya, tapi kalau punya, ya saudara. Dan ini mesti cermat membacanya. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, saudara, kalau orang mengasihi kita, kita mengasihi dia, nggak ada upahnya. Ya. Jadi ingat, saudara-saudara, kasih itu kasih yang sempurna untuk mendatangkan upah. Ya. Jadi kalau saudara mempunyai kasih yang sempurna, saudara dapat upah. Kalau saudara, siapa yang dapat upah? Adalah orang yang menang. Sampai dengan akhir hidupnya, dia menang. Dia tetap mengasihi, tetap memberi apa yang diperlukan oleh orang yang memusuhi kita. Kita tetap beri. Selama kita ada, kita beri. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya. Jadi apa yang dimaksud upah? Upah itu bagi orang menang. Orang menang itu adalah orang yang ikut pesta kawin anak domba. Orang yang menikmati kerajaan 1000 tahun. Orang yang juga menikmati langit baru dan bumi baru, yaitu kekekalan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut-pemungut cukai berbuat demikian? Ya, orang jahat pun kalau ada orang baik pasti baik. Jadi kalau orang itu baik kemudian kita baik, nggak ada gunanya, saudara, nggak ada upahnya. Oke, mari kita lihat ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, ya saudara, kalau ketemu kita pasti harus kasih salam, kita tetap harus baik. Kalau dia minta, kita harus beri kalau kita punya. Ya. Tuhan juga memberi apa yang Tuhan punya, matahari dan hujan Tuhan berikan. Kalau kita punya, saudara-saudara, maka itu kita harus berdoa supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita bisa mengasihi musuh lawan yang orang-orang yang menganiaya kita. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi orang yang tidak mengenal Allah pun, ya, orang fasik yang tidak mengakui Allah pun, dia juga punya norma yang demikian. Kalau engkau baik, aku baik. Tapi kalau engkau jahat, nah aku balas, ya. Enggak, saudara. Kita anak-anak Allah. Allah itu kasih. Kita lahir dari Allah, kita berasal dari Allah. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah, tidak berasal dari Allah. Wah, itu pahit sekali, ya. Saudara-saudara, ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ya, jadi saudara, kita sedang bicara mengenai kasih yang sempurna, kasih yang mendapat upah. Upahnya apa, saudara-saudara?
pasti perjalanan hidup saudara di muka bumi ini akan diberkati. Mengapa? Supaya saudara bisa memberkati orang yang jahat kepada saudara, orang yang memusuhi saudara, supaya kita bisa memberi. Amin. Mari kita akan lihat lagi kasih yang murah hati. Ya, tadi kasih yang sempurna, kita masuk ke kasih yang murah hati. Saudara, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 27. Dari sini kita akan tahu saudara-saudara bahwa kalau kita mengasihi, kita itu murah hati. Mari kita simak dulu supaya kita bisa mengambil kesimpulan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, kita harus mengasihi, kita harus berbuat baik terhadap orang yang memusuhi dan membenci. Nah, saudara, kita akan lihat ayat 22. Coba saudara, ini murah hati betul. Ya, sudah. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kalau saudara dikutuk, berkati dia, berdoa untuk dia, supaya dia diberkati Tuhan. Sudah, supaya mereka mendapat keselamatan, supaya mereka bertobat. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, kita harus berdoa. Ya, saudara-saudara, dikatakan berdoalah, berkatilah, berdoalah. Ini orang yang murah hati. Nah, ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Bukan begini maksudnya. Pak. Kemudian, nih. Bukan begitu maksudnya ya. Ya, maksudnya apa saudara-saudara? Maksudnya kalau dia tampar pipimu dan dia butuh lagi, ya, dia butuh apa yang dibutuhkan, ya. Kalau dia butuh, kita harus kasih. Kalau yang dibutuhkan pipimu yang sebelah, ya udah kasih. Tapi kalau dia butuh, ya, sebabnya nanti ada ayat yang mengatakan, saudara-saudara, yang mengatakan begini, ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kan kita nggak ada ya saudara-saudara yang jahat begitu. Sudah nampar pipi kanan, minta pipi kiri. Ya kan nggak ada yang begitu. Ya, karena ayat ini, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi nggak ada saudara-saudara kalau kita udah nampar pipi orang, udah nggak puas, pipi kirimu mana? Ya saudara, kita nggak ada yang begitu. Tapi kalau memang ada, ya kasih, ya kasih saudara. Ya, kita mesti kasih. Tetapi biasanya bukan begitu. Habis nampar, dia kan kesulitan. Dia pasti minta tolong sama kita. Ya, itu maksudnya ya. Oke. Kembali ke ayat 29. Dan barang siapa mengambil jubahmu, dia udah ngerampas jubah kita. Ya, namanya musuh, saudara saya. Ngerampas jubah kita. Saudara-saudara, pasti hidupnya susah. Pasti dia akan minta sesuatu yang lain sama kita. Minta. Ya, berilah. Kalau dia ngerampas jubahmu. Kalau dia butuh baju, saudara, jangan biarkan dia telanjang. Kalau saudara punya, kasih.
Jangan biarkan dia telanjang. Saudara-saudara. Ayat 30. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Kalau saudara ada, saudara pasti kasih. Ya, jangan nggak dikasih. Kalau mereka butuh, ya saudara. Walaupun itu orang yang menganiaya, walaupun orang itu yang memusuhi saudara. Ya. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau saudara memang punya dan saudara sudah berikan kepada dia, ya udah, ya saudara jangan minta lagi, ya saudara. Ini maksudnya saudara, perikopnya kasihilah musuhmu. Jadi musuh yang membenci dan menganiaya kita, saudara, kita tetap harus berbuat baik kalau dia butuh, ya, amin. Nah, seperti ayat 31 tadi, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya. Tapi kalau seperti kita, ya mereka itu seperti kita, nggak mungkin lah saudara. Kalau kita jahat, ya saudara, sudah tampar pipi kanan minta pipi kiri, enggak, pasti dia butuh yang lain. Ya, ambil jubah, dia minta baju, pasti dia karena kekurangan dia minta baju. Ya, kalau saudara dia itu minta sama kita, kita beri, ya, dan kita jangan mengambil kembali. Ya, kalau kita ada, saudara buktikan bahwa saudara itu mempunyai kasih seperti Bapa kita di surga. Ya, kalau saudara hubungan saudara dekat dengan Tuhan, ya, saudara itu enggak terpaksa, tapi pasti ada hati yang sungguh iba, bukan karena hukum, tapi iba, hati yang iba, hati yang ikut sedih mengenai bagaimana orang bisa memusuhi kita, bagaimana orang bisa menganiaya kita. Ya, saudara-saudara, jadi itu iba. Saya terinspirasi dengan begini, saudara. Kita ini dulu debu tanah, ya, debu tanah. Ya. Kemudian Tuhan bentuk. Setelah itu jadi debu tanah tadi jadi tubuh. Dan kemudian Tuhan itu menghembuskan nafasnya ke dalam tubuh manusia itu. Saudara, jadi di dalam tubuh kita itu ada roh manusia, yaitu nafasnya Allah. Nah, nafas Allah ini saudara-saudara, ini adalah punya Allah yang diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya itu punya kedekatan dengan Allah. Ya. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam hati saudara, di dalam roh saudara punya kerinduan kepada Tuhan. Nah, akibat ada tubuh dan roh tadi, mengalirlah darah yang namanya jiwa, ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara itu sadar bahwa roh yang kita miliki ini adalah berasal dari Allah, apalagi setelah saudara percaya Tuhan Yesus Kristus, maka rohmu itu dilahirkan kembali dan didiami oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sadar bahwa ada rohmu, yaitu milik Allah, yang sudah berdosa dan dibeli kembali oleh Allah dengan menempatkan Roh Kudusnya di dalam roh kita. Saudara-saudara, kalau engkau hargai roh Allah yang
tinggal di dalam rohmu, apa yang terjadi? Saudara pasti ada kerinduan kepada Tuhan. Dan kerinduan saudara kepada Tuhan itu pasti saudara ingin memberkati orang lain. Walaupun itu musuh, orang yang memusuh kita, orang yang menganiaya kita, orang yang mencaci kita. Kita lihat ayat 31. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya. Jadi ingat kembali, kalau engkau bisa mengasihi musuhmu, engkau adalah orang yang menang. Orang yang mendapat upah, orang yang mendapat jasa. Orang yang menikmati pesta kawin anak domba. Orang yang menikmati kerajaan 1000 tahun. Dan orang yang menikmati akan langit baru dan bumi baru. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi kalau soal kasih balas kasih, itu sih orang berdosa pun begitu. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Kembali lagi, jasa, upah. Kasihlah musuhmu, berilah apa yang mereka perlu. Kalau dia minta, kalau engkau juga punya, beri. Kembali lagi saya katakan, itulah sebabnya kita harus berdoa, Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberkati musuhku. Ya, saudara-saudara, ayat 34. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Ya, saudara, kembali lagi jasa. Ya, saudara-saudara, jasa selalu bicara mengenai upah, bicara mengenai menang. Menang bicara mengenai ikut perjamuan kawin anak domba dan menikmati kerajaan 1000 tahun. Kalau langit baru dan bumi baru, setiap orang yang percaya akan menerimanya, ya. Tetapi bagi orang yang menang, pesta kawin anak domba, kerajaan 1000 tahun, dan langit baru dan bumi baru. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ya, kalau orang berdosa, ada orang jahat, nggak mau minjamkan, saudara. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Saudara-saudara, kalau saudara berbuat baik sama orang yang memusuhi saudara, janganlah minta kembali. Ya, kita mesti punya budaya, saudara-saudara. Kita harus berbuat baik, memberi kasih. Walaupun itu orang yang memusuhi kita, saudara, tetapi kita ingat kita harus berdoa untuk keselamatan mereka. Saudara-saudara, jangan harap baliklah. Biarlah, ya, perbuatan baik kita itu terhadap orang yang memusuhi kita itu mendatangkan upah bagi kita. Haleluya. Ya. Dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Luar biasa. Ya. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudara, kita tidak butuh orang thank you sama kita. Yang penting saudara kita bisa berbuat baik. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Nah, inilah yang kedua tadi. Yang pertama, kasih itu sempurna. Yang kedua, kasih itu murah hati. Nah, sekarang yang ketiga. Kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 17.
Roma pasal 12 ayat 17. Perikopnya sama, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, yang pertama tadi kasihilah musuhmu, yang kedua kasihilah musuhmu, yaitu kasih yang sempurna. Yang kedua kasih yang murah hati. Sekarang nasihat untuk hidup dalam kasih. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-17. Ini Rasul Paulus yang menuliskannya. Tentu dia mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ya, saudara-saudara, jangan bales. Kalau dia jahat, dia butuh, kita harus kasih. Kalau kita punya. Oleh sebab itu kembali lagi, saya katakan, namanya anak-anak Bapak di surga itu punya semuanya. Oleh sebab itu, saudara bisa punya alasan kepada Tuhan asal tulus hati. Tuhan berkati aku supaya aku bisa mengasihi musuhku. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi saudara, kita itu walaupun orang memusuhi kita, kita harus berdamai dengan dia. Harus berdamai. Ya, harus berdamai. Ini banyak orang yang mengartikan salah. Ya. Kenapa? Saudara-saudara, jadi kalau orang jahat sama kita, ya, saudara-saudara, kita ampuni. Bahkan ada yang katakan lupakan. Ya, saudara. Melupakan itu kecuali kita sudah sakit jiwa, ya, bisa lupa. Ya, saudara-saudara, pasti ingatlah. Masa orang nggak ingat? Ingat, ya, saudara, pasti ingat. Dan Tuhan pun, saudara-saudara, itu ingat salah kita, ya. Tetapi Dia mengasihi kita, ya. Dia memberi apa yang Dia punya kepada kita. Walaupun saat kita dulu berbuat jahat kepada Allah, Dia menyediakan pengampunannya di atas kayu salib untuk kita. Ya, Dia menyediakan pengampunannya kepada kita. Jadi saudara-saudara, perbuatan baik kita tidak terpengaruh dengan orang itu baik atau jahat. Ya, kita akan terus berbuat baik. Terus memberi kepada mereka, bagi mereka yang membutuhkannya. Jadi orang itu baik atau enggak baik. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apa artinya berdamai dengan semua orang? Kalau dia butuh, kita kasih. Apakah kita melupakan kesalahannya dia? Enggak lah, gimana bisa melupakan? Kita mengasihi, itulah sebabnya kita memberi. Salahnya mesti kita ingat. Ya. Untuk apa, saudara-saudara? Lihat ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau saudara melupakan, saudara-saudara, saudara tanpa menasihati dia, kan kasihan dia. Itu maksudnya. Ya, jangan kita lupakan, enggak kita doakan justru.
ya, tidak kita doakan, kita beri, ya, kita doakan untuk keselamatan mereka, kita beri kepada mereka kalau dia butuh, ya. Itulah sebabnya kita harus berdoa, Tuhan berkatilah aku, supaya aku bisa memberkati orang yang memusuhi aku. Tetapi bukan sekedar memberkati. Di dalam teknik konseling, saudara-saudara, maka orang itu harus mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni itu enggak dendam, enggak ingin bales, enggak emosi. Ya, itu teknik di dalam teknik konseling. Jadi kalau saudara saling menasihati, saudara-saudara, itu harus yang pertama-tama saudara harus mengampuni, yaitu tidak ada dendam. Ya, ingat bukan berarti dendam. Ya, saudara. Ingat bukan berarti dendam. Kalau dendam itu kita bilang begini, biarlah Tuhan yang menjadi hakim dan Tuhan yang akan mengadili siapa yang benar di antara engkau dan aku. Enggak begitu. Justru saudara-saudara, di dalam gereja, di dalam bergereja, kita harus saling menasihati. Apa itu saling menasihati? Yang pertama-tama, hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam kebenaran. Saudara-saudara, jangan dendam. Jadi saudara mengampuni itu artinya enggak dendam, saudara-saudara, enggak emosi, enggak dendam. Jadi setelah enggak emosi, enggak dendam, akur-akuran. Nah, ya, akur-akuran. Saudara tahu akur-akuran, ya kan? Sumber masalahnya sebetulnya apa sih ini? Nah, oh, sumber masalahnya ini, ya kan? Nah, kalau sudah enggak dendam, saudara-saudara, mereka bisa akur-akuran. Iya ya, aku yang salah, kamu yang benar. Oke, aku juga enggak balas apa-apa. Wong memang aku mengasihi kamu. Apapun engkau memusuhi aku sekalipun, menganiaya aku sekalipun, kalau engkau butuh, aku beri. Nah, itu maksudnya, saudara. Banyak orang yang enggak ngerti ini, ya, dilupakan. Ya, kasihan dong kalau dilupakan. Ya, kalau yang dilupakan, kita melupakan salahnya orang, kalau dia dihakimi Tuhan gimana? Kita ini saudara-saudara di dalam Tuhan. Jadi harus saling menasihati selama disebut hari ini, selama kita mempunyai kesempatan. Kita harus, selama kita hidup, selama kita masih punya kesempatan, kita harus saling menasihati. Cari akar masalahnya. Dengan demikian kita menjadi dewasa rohani, bukan jadi dibenarkan saja, ya, tetapi sudah mengalami proses untuk hidup benar supaya kita menuju kepada kesempurnaan atau menuju kepada kemuliaan. Nah, saudara-saudara, jadi kalau namanya anak Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, kalau ada masalah mesti dipecahkan. Cari akar masalahnya. Jangan sampai Tuhan yang menghukum, ya. Tetapi biarlah kita akur-akuran, ya. Di sini jelas sekali ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, nah, ya, saudara-saudara, tetapi jika seterumu lapar, belilah ia makan. Nah, itu saudara, itu artinya enggak dendam, ya, akur-akuran, jangan sampai mereka dihukum Tuhan, ya. Tetapi jika seterumu lapar, belilah dia makan, itu namanya kasih. Jika ia haus, berilah dia minum. Saudara-saudara, kita tidak boleh nyukurin, ya, kalau orang itu susah, walaupun itu orang yang memusuhi kita dan menganiaya kita, kita harus ulurkan tangan kita. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Loh, kalau saudara cuma melupakan aja, saudara naruh bara api di atas kepalanya dia, saudara tetap berbuat baik, tapi nggak menyadarkan dia. Saudara tetap berbuat baik tapi tidak menasihati dia. Saudara tetap berbuat baik, ya, tetapi tidak membantu mencari akar masalahnya supaya tidak ada perpecahan. Ya, saudara, karena perpecahan itu bentuk daripada tidak sempurnanya kita,
dan tidak mulianya kita. Karena kasih itu adalah menjadi satu. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang pertama, kasih yang sempurna, kasih yang murah hati. Yang ketiga, kasih yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya, yaitu dengan cara apa, saudara? Saling menasehati akan masalah itu, supaya masalah itu dicarikan akarnya apa. Tapi harus bebas dulu dari apa, saudara? Dendam, ya. Bebas dulu dari tidak mengampuni. Tidak mengampuni itu artinya dendam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus. Haleluya. Sondo. Haleluya. Inoroloso. Haleluya. Yenorolose. Haleluya. Yesus. Haleluya. Erolosondo. Haleluya. Haleluya. Mari ikut Tuhan. Seperti Bapakmu sempurna, Haleluya. hendaklah Engkau sempurna. Haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus. Seperti Bapakmu murah hati, jadilah Engkau murah hati. Ikutlah Tuhan Yesus. Seperti Bapakmu, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, demikian juga kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berilah kepada mereka yang membutuhkan. Berdoalah kepada Tuhan, berkati aku supaya aku bisa memberkati musuhku. Haleluya. Enara sando nekaro
Rolo Sahande. Haleluya. Mari dengan tulus hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadilah engkau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Jadilah engkau murah hati seperti Bapakmu murah hati. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti Bapakmu yang di sorga, demikian juga. Ambil keputusan, aku mau ikut Engkau Yesus. Ambil keputusan di hadapan Tuhan. Erawa sande rakande inorolo sande. Mari saudara kita bertindak. Ambil keputusan. Aku ikut Yesus. Seperti Bapa, demikian juga aku. Saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Mintalah, maka engkau akan menerimanya. Carilah, maka engkau akan mendapat. Datang dengan percaya. Bapamu adalah Bapa yang murah hati. Dalam nama Yesus, terimalah segala berkat yang dari surga kepadamu. Katakan haleluya. Tuhan jamah kami semua. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan kesempurnaan-Mu. Saya rasakan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Engkau boleh merasakan hadirat Allah. Lingkupan kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Aku mengasihimu. Aku memberkatimu. Aku melihat, aku mendengar, dan aku merasakan. Demikian firman Tuhan. Akan komitmenmu yang telah engkau lakukan bagiku. Kata Tuhan, jadilah engkau sempurna. Jadilah engkau murah hati. Jadilah engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara bisa lihat pengumuman yang ada di YouTube. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.